Kita lihat beberapa ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan masalah keadilan. Kalau kita lihat dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ar-Rahman. Surat keberapa Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, baik di musim hujan maupun musim kemarau, baik di saat turun hujan ataupun kondisi terang sekalipun. Karena kesyukuran ini memberi kekuatan kepada kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Kesyukuran ini yang menjadikan kita lebih sabar untuk menerima ujian dan cobaan pada diri kita. Termasuk kesyukuran ini yang kemudian menarik nikmat-nikmat yang lebih banyak untuk kita rasakan, yang itu sengaja Allah berikan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan semoga kita yang berada di tempat ini termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu, pembahasan kita berikutnya adalah al-adlu, dan ini adalah pertemuan pertama. Ada banyak pembahasan terkait dengan al-adlu setelah kita mempelajari as-sidqu dan juga as-sabru. As-sidqu adalah jujur, sehingga malam ini seyogyanya kita lebih jujur dari sebelum-sebelumnya, yang menjadikan kita lebih mengedepankan kejujuran daripada lari dari permasalahan berbalut kedustaan gitu. Termasuk yang kedua adalah as-sabru, sabar. Seyogyanya malam ini kemudian kita menjadi lebih sabar dari malam-malam sebelumnya. Kita menjadi lebih sabar dalam kondisi melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita lebih sabar dalam kondisi meninggalkan kemaksiatan ataupun larangan, dan juga kita lebih sabar dalam menerima ujian yang telah ditetapkan Allah atas diri kita. Maka sabar kita sampaikan tetap menjaga ketaatan dalam kondisi sesulit apapun, tetap kemudian taat. Taat di sini adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Usaha kita untuk meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, itu bagian dari ketaatan. Malam ini kita akan mempelajari terkait dengan al-adlu. Al-adlu adalah adil. Adil sering kita dengar, tetapi kemudian bagaimana implementasi adil pada diri kita? Tidak hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan, knowledge semata atau ma'rifah, tetapi kemudian dalam implementasi aksi nyata dari diri kita. Sudahkah kita adil? Lihat posisi kita masing-masing. Kalau kita menjadi pemimpin, sudahkah kita ini menjadi pemimpin yang adil, kan gitu. Kalau kita dalam keluarga kemudian menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga, sudahkah kita itu adil? Kemudian kalau kita menjadi individu, misalkan yang di organisasi, sudahkah kita adil? Jadi apa yang kita bahas sebenarnya pertanyaan untuk kita sendiri. Adil dan juga adil. Sebelum kemudian kita menunjuk menurut orang lain, wah itu tidak adil. Sudahkah kita itu adil? Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah keadilan yang kemudian akan menjadi tuntutan juga nanti di akhirat. Apakah selalu adil itu diartikan sama? Kapan adil diartikan dengan sama satu dengan yang lainnya? Kapan kemudian adil itu diartikan dengan proporsional? Ya, proporsional. Karena definisi adil adalah sama, tentunya bisa diterapkan dalam satu situasi, tapi kemudian tidak pada situasi yang lain. Adil diartikan dengan yang sama. Yang penting sama itu adil. Dalam hal apa dulu? Dalam mendapatkan hukum, maka adil berarti adalah sama. Kalau salah disalahkan, kalau benar dibenarkan. Ya, itu. Siapapun dia, kalau salah disalahkan, dan siapapun dia yang benar dibenarkan, itu tuntunan yang sama.
Tetapi ketika definisi adil harus sama diterapkan ketika orang tua memberi celana, membelikan celana untuk anaknya. Anak pertama sudah masuk semester 7, anak kedua baru masuk kelas 1 SMA. Wah, ukuran celananya harus sama. Apakah adil? Nggak bisa. Nanti akan kemudian menjadi besar sebelah. Yang celana untuk yang dipakai semester 7 pas sesuai, memang itu ukurannya. Karena dia menerapkan konsep adil harus sama, maka anaknya yang di kelas 1 SMA terlalu besar. Apalagi adiknya yang kelas 6 SD, itu celana plus baju. Nah, kayak gitu. Jadi kemudian terus tenggelam. Maka kemudian kembali kepada proporsional. Memberikan haknya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka definisi inilah yang akan kita lihat nantinya. Dan jamaah rahimakumullah, Allah juga memiliki sifat al-adl. Adalah Allah itu maha adil. Allah maha adil. Bagaimana kemudian kita memahami, menerima keadilan Allah atas diri kita. Dan pembahasan adil ini dari halaman 75 sampai berapa sih? Sampai banyak. 75 sampai kalau kita dirunut sampai sini. Al-Haya, malu. 75 sampai 90 berarti 15 halaman. Ya, kurang lebih 15 halaman. Nah, jamaah rahimakumullah, kita mulai dari sini. Akan kita lihat beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan masalah keadilan. Kalau kita lihat dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ar-Rahman. Surat keberapa Bapak Ibu? Ar-Rahman? Lewat Ar-Rahman 55. Nih. Allah tabghaw fil mizan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangannya itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil, bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Adil itu kemudian diterapkan dalam berbagai aspek. Tidak hanya kemudian dalam aspek ibadah, muamalah, bahkan dalam aspek bisnis sekalipun Bapak Ibu. Maka dalam aspek bisnis pun kemudian tetap harus ada kata adil. Kalau kita lihat kata al-adlu atau adil, al-adalah wal muadalah lafdun yaqtadi ma'nal musawah. Secara bahasa artinya adalah sama. Adil itu adalah sama. Wa yasta'milu bi'tibaril mudayafatin. Jadi kalau pemakaian adil sesuai dengan kata yang mengikutinya apa? Adil dalam apa dulu? Di awal tadi kita sampaikan. Nanti kemudian kita lihat al-adlu wal-idlu yataqarabani. Adil dan al-idlu juga saling 11-12, maknanya adalah berdekatan. Dan kemudian kita lihat jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian al-adlu darbani mutlak yaqtadil aqlau. Ada yang kemudian adil itu memiliki dua makna. Wala yakunu fi syai'in minal azminati mansukha. Ada adil yang kemudian secara, kalau kita bahasa lihat, ada sesuatu yang bisa disentuh hissi. Ada kemudian adil yang bersifat maknawi. Bahkan nanti pembahasannya dalam hal bermuamalah itulah kita juga harus adil. Di samping juga dalam hal masalah ibadah. Taib. Dan itu akan nanti dibahas pada hal-hal pemahaman yang berikutnya. Jamaah rahimakumullah, kita mengetahui bahwa alam ini juga kemudian diciptakan oleh Allah dengan takaran dan timbangnya masing-masing. Sebagaimana diri kita pun kemudian mendapatkan jatah sesuai dengan keadilan Allah. Allah membagi jatahnya itu dengan adil pada diri kita. Jadi Allah sudah memiliki Asmaul Husna, Allah Maha Adil, termasuk juga kita juga dituntut untuk adil. Kemudian dari sifat-sifat inilah jamaah rahimakumullah, banyak kemudian ayat yang berkaitan dengan al-adalah. Innallaha yansurud daulatal adilah. Allah itu akan menolong negara yang adil. Gitu. Ad-daulah al-adilah. Wala qiyama li ummatin wala izza li daulah.
maka tidak akan berdiri satu umat dan tidak akan terhormat suatu negara, wala nasra li imarati, dan tidak akan mendapatkan kemenangan illa bil adli, kecuali dengan keadilan. Berarti tidak ada yang terzalimi. Lawan daripada adil kan kemudian menzalimi, memberikan sesuatu atau memberikan tidak sesuai dengan haknya, membagikan hak kepada penerima tidak sesuai dengan jatahnya, berarti ada pengurangannya, sehingga ada perbuatan zalim terhadap orang lain. Dan kita tahu bahwa doaul mazlum, doa orang yang terzalimi itu kan mustajab, itu menjadi mustajab. Tarik lebih kecil lagi, dalam satu keluarga, kalau misalkan ada anggota keluarga yang merasa terzalimi, maka boleh jadi ada halangan keberkahan, ketenangan pada keluarga tersebut, karena ada pihak anggota keluarga yang merasa terzalimi. Kalau dalam satu tempat kerja, kemudian ada yang tidak mendapatkan hak dengan semestinya, sehingga dia merasa terzalimi, maka doanya menjadi mustajab. Itu. Kalau kita lihat beberapa tempat, ketika dalam pembagian dan pentasarufan gaji yang menjadi hak pegawainya, kemudian ada tulisan di samping doa, semoga menjadi rezeki yang berkah. Bawahnya lagi, apabila ada perhitungan yang dianggap salah atau keliru, maka sampaikanlah kepada kami, akan kami koreksi kembali. Maknanya, kehati-hatian pemimpin itu menjaga jangan sampai ada orang yang terzalimi, ada haknya yang tidak tertunaikan dengan sempurna. Dia haknya katakanlah seharusnya menerima gaji katakanlah 3 juta, ternyata ada 282.850.000. Ini yang 150.000 kemana? Apabila merasa terzalimi, maka jangan menggerutu di belakang, konfirmasi. Mungkin ada kebijakan yang tidak diketahui. Pak, di mana 150.000 gaji saya kok nggak ada? Oh iya, kebijakan terakhir itu kemudian ditabungkan untuk persiapan pensiun nanti dan akan kembali kepada pegawai. Oh gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi kemudian menjadi jelas, tidak merasa terzalimi, wah doanya tidak baik, ternyata bukan dia yang terzalimi, tapi kemudian dia tergesa-gesa menghukumi bahwa dia itu terzalimi. Tapi kemudian ketika ada pemotongan yang tidak dikomunikasikan dan hukumnya tidak halal, maka si penerima itulah orang yang terzalimi dan doanya bisa menjadi doa yang mustajab. Dan jamaah rahimakumullah, maka adil, walil adli majalatin, ada beberapa aspek di mana kemudian kita dituntut untuk adil. Mungkin kita ada di dalamnya adil itu. Misalkan adlul insan ma'an nafsihi. Sudahkah kita adil terhadap diri kita? Nah, ini dimulai dari diri kita. Kita kemudian membicarakan sudahkah kita adil dengan diri kita? Bagaimana adil terhadap diri kita? Bi'adami ta'ridha lil halak. Orang yang adil dengan dirinya berarti tidak menjerumuskan dirinya pada sesuatu yang merusak atau menghancurkan dirinya sendiri. Itu adil. Nah, itu adil. Bagaimana kemudian kita melihat? Kita lihat jamaah rahimakumullah surah Al-Baqarah 195. Kita lihat di sini Al-Baqarah 195. Berarti di bawah. Oke, menikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah di jalan Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kan tidak boleh menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Melakukan perbuatan yang bisa merusak fisik itu termasuk menjerumuskan diri pada kebinasaan. Jadi tidak salah ketika ayat ini itu ada yang mengutip, ulama ada yang mengutip surah Al-Baqarah 195 ini sebagai dalil larangan merokok. Kalau kita lihat beberapa dalilnya ada kutipan ini, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Termasuk dalam mengkonsumsi makanan minuman yang diharamkan. Kalau yang kemudian ada yang mengkonsumsi makanan minuman yang diharamkan, karena itu menjerumuskan baik secara fisik maupun secara hukum, berarti dia tidak adil terhadap dirinya sendiri.
gitu. Nah, kalau misalkan untuk ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu kalau misalkan perawatan kulit, perawatan muka, perawatan diri bagi seorang istri itu kewajiban suami atau sunnah atau sukarela ibu-ibu? Oh, nggak ada yang perawatan, nggak apa-apa kalau nggak ada yang perawatan. Alhamdulillah Pak, kita bisa saving dana. Ketika itu menjadi satu kebutuhan, kemudian tidak terpenuhi, berarti tidak adil terhadap dirinya. Bagaimana kemudian suami nuntut untuk pelayanan prima dari istrinya, sedangkan suami tidak membuat budgeting untuk perawatan istrinya, gitu. Maka itu kemudian dilihat, bisakah kemudian kita adil terhadap diri kita sendiri? Sama ketika kita merasa lapar, kita ada dana, ada makanan, wes nggak usah makan, saya hukum diri saya sendiri. Apakah itu dikatakan adil terhadap diri sendiri di saat sedang lapar dan perlu makan, gitu? Dan dia bukan dalam kondisi berpuasa, atau bahkan dalam kondisi berpuasa ketika sudah datang waktunya berbuka, kemudian seseorang menghukum dirinya, saya tidak akan berbuka meskipun sudah waktunya maghrib. Itu berarti kan zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini kemudian kita tanyakan pada diri kita, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka wala tulqu biaidikum ila tahlukah, ini menjadi penting bahwa kita juga harus mengetahui bahwa mata kita punya haknya untuk istirahat, mulut kita punya hak untuk istirahat. Secara utuh badan kita punya hak untuk diistirahatkan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berilah haknya masing-masing. Kalau misalkan waktunya istirahat, harus istirahat, kok kemudian masih diporsir untuk melakukan aktivitas, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana membuat adil terhadap orang lain, terhadap dirinya dia tidak berbuat adil. Maka pembahasan adalah adil terhadap diri kita. Rihlah Bapak Ibu, rihlah, tamasya, rekreasi, apalagi ya yang berarti dengan rihlah itu bagi manusia itu satu kebutuhan atau hanya suplemen? Kenapa Pak? Kebutuhan atau menjadi suplemen saja? Rihlah, jalan-jalan, healing, itu kebutuhan tidak? Menjadi satu kebutuhan. Famshu fil ardi manakibiha, maka kita juga kemudian diperintahkan untuk tadabbur. La tasuddur rihal illa ila salasati masajid, janganlah melakukan perjalanan kecuali kemudian ketiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidun Nabawi. Tapi rihlah itu menjadi kebutuhan. Sudahkah kemudian kita memenuhi kebutuhan itu? Sudah Ustaz, saya udah rihlah dari rumah ke masjid ini. Itu mah bukan rihlah, itu menjadi kewajiban untuk menunaikan sholat berjamaah. Tapi kemudian kita perlu refreshing, healing, itu perlu Bapak Ibu. Sekalipun misalkan tidak bisa seminggu sekali, paling tidak adalah sebulan sekali. Kalau tidak sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali, gitu. Nah, itu menjadi kebutuhan. Tapi kemudian kalau kita tidak penuhi, ya akan menjadi tidak adil. Termasuk bapak-bapak, mas-mas, akang-akang, abang-abang, perawatan diri kita selaku laki-laki itu juga menjadi kewajiban. Kapan kemudian kita memotong kuku, merapikan kumis, merapikan jenggot, ya, mencukur kumis, merapikan juga, dirapikan jenggotnya, perawatan juga, gitu. Maka kemudian yang laki-laki sekarang itu pemuda kemana-mana membawa sunscreen, semacam lotion, kemudian untuk mukanya, dan sunscreen lah untuk menjaga muka dari panasnya matahari, gitu. Maka kalau ada laki-laki yang kalau hujan kok berteduh, berarti dia pakai sunscreen yang dioleskan di mukanya. Kalau kena air hujan nanti luntur, gitu. Dan sebagainya. Malah pernah ada kejadian lucu, ada mbak-mbak hujan datang gerimis, dia berhenti dan berteduh, padahal dia itu membawa mobil. Hujan berhenti, kemudian dia ikut berteduh loh. Mbak, kok ikut berteduh? Iya, lagi hujan loh. Mbak kan bawa mobil. Oh iya, lupa masuk lagi ke mobilnya. Saya kan bawa mobil nih. Mungkin biasanya pakai motor ya, kemudian berteduh. Nah, padahal harus diingatkan juga. Jamaah rahimakumullah. Wa adamu ta'addi hududallahi, tidak melanggar batasan-batasan Allah.
Seorang manusia, seseorang yang kemudian melanggar batasan-batasan hukum Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka likulli malikin hima wa himallahu maharimuhu. Dalam satu hadis yang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, maka nanti ada likulli malikin hima, setiap pemimpin memiliki batas kekuasaannya. Termasuk juga Allah juga memiliki batas-batasan yang tidak boleh dilalui. Wahimallahu maharimuhu. Batasan-batasan hukum Allah adalah yang diharamkan. Kalau seseorang melakukan yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah melampaui batas. Berarti telah berbuat zalim. Dia tidak adil terhadap dirinya sendiri. Kenapa menzalim? Karena menzalimi diri sendiri. Itu kemudian berarti tidak adil. Kemudian dalam surah At-Tolak ayat yang pertama, At-Tolak. Kita lihat sambil dilihat karena kecil-kecil di sini At-Tolak ketemu maka boleh. Set 65 matur suwun. Ayat yang pertama. Di sini pada bagian tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Wa may yata'adda hududallahi, siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ini menzalimi. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui, boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Ini kemudian tidak boleh melanggar hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena Allah memiliki batasannya. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa yang melanggar hukum Allah, maka dia telah menzalimi diri sendiri. Jadi menzalimi diri sendiri itu bisa berarti kemudian mengajak atau melakukan perbuatan yang bisa merusak dirinya, baik secara fisik yang terjadi di dunia maupun kemudian dalam bentuk perbuatan yang bisa menghancurkan dirinya di akhirat nantinya, yaitu dengan bentuk melanggar batasan-batasan hukum Allah. Nah, inilah kemudian pentingnya kita mempelajari tentang al-adlu, adil bagi diri sendiri. Maka kalau di tengah pengajian kok Bapak Ibu ada yang ngantuk kemudian memaksakan diri untuk buka mata, itu menzalimi diri sendiri. Mendingan tidur gitu. Itu pahalanya double, itu pahala ngikut ngaji sebelum tidur kemudian baca doa bismika Allahumma ahya bismika amut, luar biasa. Dan ditungguin banyak orang, tidurnya di masjid lagi. Gimana nggak berkah? Nanti menjelang azan isya dibangunkan, gimana nggak berkah? Pulang bawa snack dan berkat, itu lebih berkah lagi. Nah itu karena kadang kemudian kita memporsir ya. Bahkan dalam hal ibadah, memporsir fisik dalam hal ibadah pun kemudian tidak disenangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul didatangin di 3 orang dan kemudian mau bertemu dengan Rasul, qadarullah Rasul sedang di luar, maka bertemu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana ibadahnya Rasul? Diceritakanlah ibadahnya Rasul. Setelah dikisahkan, Sayyidah Aisyah yang kemudian sangat mengenal Rasul SAW dalam hal ibadah dan juga muamalahnya, menceritakan. Maka dikoreksi, ya Allah, kita itu belum ada apa-apanya dengan Rasul dalam hal ibadah. Maka 3 orang. Yang pertama, saya akan sholat malam suntuk, tidak akan tidur, agar nanti pahala ibadah salat malamnya itu ya mendekatilah dengan ibadahnya Rasul. Kalau tidak 11-12 paling lebih dekat lah itu. Yang kedua, saya akan puasa setiap hari agar pahala puasa saya bisa mengangkat derajat saya dan mendekati dengan ibadahnya Rasul. Yang ketiga, saya tidak akan menikah karena saya akan fokus ibadah dan tidak mau disibukkan dengan ngurus anak orang lain, gitu. Apakah itu kemudian dibenarkan? Tidak. Sekalipun memporsir diri dalam hal ibadah pun tidak diperbolehkan oleh Rasul. Rasul dah. Siapa tadi yang mau bilang mau kemudian puasa tiap hari? Ana asumu wa uftir. Yang tadi mau puasa setiap hari. Saya itu asumu, berpuasa, wa uftir. Kadang juga tidak berpuasa, berbuka. Nggak pernah Rasul puasa setiap hari kecuali di bulan Ramadan. Jadi jadilah puasa Daud itu puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Daud, dan tidak ada puasa sunnah yang lebih utama dari puasa Daud. Siapa yang tadi setiap malam mau sholat malam terus menerus, jadi dia tidak tidur. Ba'da isya, setelah sholat isya kemudian sholat malam terus sampai menjelang subuh.
Maka Rasul mengatakan, ana usolli wa arqud. Saya ya sholat, ya tidur. Tidur dulu, bangun sholat. Kalau capek istirahat, bangun sholat. Kemudian tidak memporsir, ya kan? Sedangkan yang tidak mau menikah, ana atazawwaj. Rasul mengatakan, saya juga menikah. Masa kamu tidak menikah? Nah ini dalam hal ibadah saja kita tidak diizinkan untuk memporsir diri. Dalam melaksanakan kewajiban mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, tapi melakukan gitu. Bukan jangan gini, menilai diri sendiri. Besok puasa tanggal 1 Ramadan, karena kondisi kurang sehat, kayaknya kalaupun saya puasa tidak bisa, nggak kuat. Daripada saya berbuka puasa di tengah hari, mendingan saya nggak puasa deh. Itu yang tidak diinginkan, itu yang tidak diperbolehkan. Lebih baik adalah memang kemudian berniat, bismillah niat puasa juga sahur, maka kemudian melaksanakan ibadah puasa. Ternyata di siang hari, qadarullah memang dia tidak kuat, ya berbuka. Itu lebih baik daripada yang sama sekali tidak memulai puasanya. Dari sejak waktu tulu'il fajri, menjelang turun terbitnya fajar. Ya itu yang niat menyengaja tidak mau puasa, itu yang kemudian yang tidak benar. Nah, bagaimana kemudian keadaan terhadap diri kita? Kalau dalam melakukan kebaikan memporsir saja kemudian tidak diizinkan, apalagi dalam hal melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak diizinkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi urusannya adalah dengan diri kita sendiri, dan ternyata masih banyak yang harus kita evaluasi terhadap diri kita. Kalau beli baju baru lebaran itu kebutuhan atau bukan, nggih? Beli baju baru. Kadang kita ya juga harus memantaskan diri. Gimana ya pepatah orang Jawa? Aji ning rogo, soko busono. Nah, jadi kadang kemudian kita juga menghormati badan kita dengan memakai pakaian yang pantas, yang bersih, rapi untuk kita pakai. Maka kadang kemudian ibu-ibu juga demikian. Ya Allah, sehat ya, kamu sehat ya, leher sehat, nanti tak belikan kalung, kan gitu. Ya betul, ketika sehat beli kalung, lehernya protes, ini kalungnya kok bukan emas sih gitu, lehernya protes. Dibantah lagi, kan saya sudah bilang tak belikan kalung, kan saya nggak bilang emas, yang penting kan kalung. Ya udah deh kalau gitu saya sakit lagi. Oh jangan sakit lagi. Nah, kadang kita memberikan apresiasi terhadap diri sendiri dengan prestasi yang kita lakukan. Itu menjadi penting, itu kan menjadi haknya, ya kan? Hari ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, apresiasi, alhamdulillah. Nanti makan sop buntut ya, gitu. Itu apresiasi. Kan tidak dibilang sop buntut apa, ternyata buntut ikan. Alah, buntut ikan, ya kan juga buntut gitu. Bagian ekornya ikan, kan buntut juga. Nah, inilah kemudian mari kita perhatikan diri kita terkait dengan keadilan kita. Sudahkah kita adil terhadap diri sendiri? Maka akhlak seorang mukmin itu dimulai dari yang kecil dan yang dekat adalah diri sendiri. Yang kedua, adlul insani ma'usratihi wa baina ra'iyatihi. Bagaimana keadilan kita terhadap keluarga kita? Saya tidak tahu ya, mungkin yang bapak-bapak yang merasakan. Bapak-bapak kalau misalkan kita masih aktif kerja, kadang 60% waktu kita habiskan di tempat kerja. Gitu. Kemudian kita pulang dalam keadaan yang lemes, sudah sisa-sisa tenaga, ketemu sama keluarga. Bisa antar untuk belanja. Ya online lah, nanti belanjanya online diantar ke sini. Kadang kita gitu. Nah, kita evaluasi juga. Bisa nggak kemudian saya khususnya dan kita semua kemudian bersikap adil terhadap keluarga? Ini kemudian nanti di bawah ada pembahasan adil terhadap keluarga kemudian menjadi luas. Mohon maaf, jika pasangan istrinya itu kemudian lebih daripada satu, bisa nggak itu adil? Tapi bukan di halaman ini, halaman bawah-bawah. Nah, di Brunei, Bapak Ibu, Brunei Darussalam terkait dengan keluarga, tidak boleh menghalang-halangi staf atau pegawai ketika ada urusan dengan keluarganya di saat jam kerja. Nggak boleh, Pak. Lagi rapat. Kemudian misalkan ada pesan masuk, tolong saya dijemput ya dari pasar untuk pulang ke rumah itu dia harus dijemput. Entar dulu, jangan dijemput dulu, kita selesaikan rapatnya. Yang menghalangi itu bisa diproses. Nggak boleh menghalangi warga negara ketika ada urusan dengan keluarga.
Tapi nggak kemudian dimanfaatkan. Mohon maaf ya, hari ini saya nggak masuk kantor karena ada urusan keluarga. Hari Senin urusan keluarga. Hari Selasa izin karena ada urusan keluarga. Kemudian hari Rabu urusan keluarga. Keluargamu berapa? Nah itu. Dan tidak selalu, tapi kemudian tidak selalu izin, tapi kemudian menjadi skala prioritas dan keluarganya juga tahu, ya. Falizaujati huququha, istri itu punya hak. Berarti ini ditujukan kepada para suami, ya. Jadi ada haknya. Kita lihat surah Al-Baqarah 228. Ini kita membicarakan haknya ibu-ibu selaku istri, ya. 228. Sudah dikasih atau belum haknya? Nanti ibu-ibu ya. Oh, kebetulan Ustadz, suamiku ikut kajian. Ya wis. Di mana? Ini bil ma'ruf. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita baca dari atas, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Para istri yang diceraikan wajib menahan diri menunggu 3 kali quru atau 3 kali suci atau haid. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini berkaitan masalah iddah, masa penantian bagi istri yang dicerai. Kemudian juga wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu. Jadi kalau ada suami istri berpisah, cerai, maka lebih dianjurkan untuk rujuk kembali. Maka kemudian suaminya merujuk si istrinya itu. Jangan kemudian terus dibiarkan biar habis masa iddahnya dan biar kemudian pisah sendiri. Jika mereka menghendaki kebaikan. Nah, di sini walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Jadi mendapatkan perlakuan yang baik. Ibu-ibu udah mengajukan ke bapaknya biaya perawatan napa nggih? Sauna, facial, massage. Kemudian napa malih nggih? Habis napa nggih? Bapak-bapak, habis sauna tadi spa, rebonding. Napa malih? Oh, jadi motong kuku, perawatan kuku. Kemudian apa ya? Ini bapak-bapak jarang ngantar nggih. Alhamdulillah. Cobalah sekali-kali diantar. Oh, Pak Ustadz, kemarin istri saya ambil paket 3 jam, tak tunggu sampai priwon. Masa 3 jam? Ya nggak usah ditunggu. Bapak antar, kemudian tinggal. Nanti kalau sudah selesai, jemput lagi. Kan gitu. Biasanya wangi kok Pak, kalau habis pulang dari gitu. Ustadz pengalaman. Ya nggak sering-sering juga. Gitu. Ambil yang 5 jam. Kan ada paket-paketannya. Di sekitar Jogja kan banyak. Wih, promosi. Ada yang sampingnya itu kemudian sop buntut. Cari tempat yang kemudian sampingnya itu kemudian ada warung makannya Pak. Nah itu kita nunggu di situ. Nanti kadang juga kemudian saya kayak pernah ketemu deh. Pak kok di sini? Iya nunggu istri. Lah sama, saya juga nunggu istri. Oh kita ini adalah suami, ikatan suami nunggu istri. Istrinya pada perawatan, bapaknya makan gitu. Nah itu kan menjadi hak juga. Ini baru hubungan suami istri. Belum lagi orang tua dengan anak. Itu juga punya haknya yang harus kemudian ditunaikan. Kalau kita lihat kisah seorang ayah yang mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Seorang ayah ini mengadukan anaknya, wahai Khalifah Amirul Mukminin, anak saya sudah berani membentak saya. Anak saya sudah berani berkata kasar terhadap saya, hampir-hampir memukul saya. Khalifah diceritakan seperti itu, kemudian dia kaget, kok ada ya anak seberaninya itu terhadap orang tuanya. Tapi kemudian tidak langsung memutuskan dan menjatuhkan hukuman sebelum dikonfirmasi. Pasukan coba cari anak bapak ini di mana, hadirkan ke sini, kita mau tanya secara langsung. Datangkan anaknya.
Yang pertama kali dikonfirmasi adalah, wahai anak, apa benar lelaki ini adalah ayahmu? Betul, wahai khalifah. Oh iya. Baru dikonfirmasi, apa benar kamu sekarang sudah berani membentak ayahmu? Betul. Apa benar kamu sudah berkata kasar terhadap ayahmu? Betul. Apa benar kamu hampir mau memukul ayahmu? Betul. Ternyata dibenarkan yang dikatakan oleh orang ayahnya tadi. Maka setelah terkonfirmasi betul, barulah khalifah memberikan putusan, durhaka kamu, sampai berani-berani membentak orang tua, durhaka. Maka kata sang anak, wahai khalifah, jangan terburu-buru menghukumi saya. Boleh nggak saya tanya? Silahkan. Ini masih sempat bertanya ini anak ini. Apa hak anak dari orang tuanya? Hak anak dari orang tua, anak dari orang tuanya. Sesuatu yang menjadi kewajiban orang tua diberikan kepadanya itu apa? Dijelaskan 3 hal, tanpa menafikan yang lain. 3 hal. Anak berhak mendapatkan nama yang baik. Gitu. Anak berhak mendapatkan calon ibu yang baik. Dan anak berhak mendapatkan pengajaran Al-Quran yang baik. Baru disebutkan 3. Wahai khalifah, satu pun dari 3 hak saya tidak pernah diberikan oleh orang tua saya. Oh gitu. Saya tidak dikasih nama yang baik. Nama saya adalah Ju'al. Ju'al itu bisa bermakna orang yang buruk rupa. Ju'al juga bermakna hewan yang tinggal di pohon kelapa yang warnanya hitam, ada sungutnya itu. Yang kadang melubangi pohon, tidak melubangi kelapanya tapi melubangi pohon. Apa namanya? Kewawong. Kewawong ngertos toh? Kewawong. Tuh kayak apa sih kewawong niku? Kewawong niki mbok basa napa niki kewawong nih? Malah bahasa Arab ki. Kewawong malah wong mancing. Kewawong. Saya nggak tahu ini bahasanya kewawong. Kewawong. Duwirat mina. Nah niki. Leres, Ju'al. Ada sungutnya, ini ada sungutnya. Namanya wah. Siapa nama lengkapmu? Kewawong. Ini ketinggal Bu ge. Yang kedua, saya tidak diberi nama, tidak mendapatkan calon ibu yang baik. Ibu saya adalah seorang budak yang berkulit hitam yang dibeli dengan harga 2 dirham di pasar. Jadi kemudian tidak ada usaha bapaknya itu mencari calon istri yang baik. Panji, Fahmi, Edi, Adnan, Zakir, apa mana? Dan sebelum kiamat. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah mendapatkan pengajaran Al-Quran yang baik dari orang tua saya. Jadi orang tua tidak ngajarin. Ini kan hak yang harus diberikan orang tua terhadap anaknya. Jadi setelah khalifah mendapat keterangan itu, waduh, betul lah. Kalau orang tua tidak memberikan hak anaknya, maka orang tua tidak mendapatkan haknya dia sendiri selaku orang tua dari anaknya. Apa hak orang tua dari anak itu? Ditaati, dipatuhi, itu hak. Jadi kalau anak tidak patuh terhadap orang tua, berarti anak itu menzolimi dirinya sendiri. Berarti tidak adil. Karena dia tidak memberikan hak orang tua itu berhak untuk dipatuhi, yang itu menjadi kewajiban sang anak. Sama seperti kemudian anak mendapatkan pengajaran yang baik dari orang tuanya. Kalau orang tua tidak mengajarkan, sedikit pun nggak pernah mengajar, ditanya sana, Pak, ini bacanya apa ini tulisan ini? Ya gitu. Apa sih Pak? Ya gitu. Bapaknya nggak bisa baca. Dibukakan juz amma, ini mulainya apa? Alama. Loh, kok alama? Alif lam mim dibaca alama. Oh tuh. Jadi kan harus belajar lagi. Nah, kemudian juga itu pembelajaran. Sekalipun anaknya sudah dimasukkan di sekolah, di pondok, kemudian di TPA, TPQ, tetap kewajiban itu harus ditunaikan. Masa kita tidak ingin dapat pahala dari kewajiban yang harus dilaksanakan dan menjadi hak dari anak kita itu. Nah, termasuk di sini surah An-Nisa ayat yang ke-36. Kewawong kita tutup An-Nisa. Enggak tahu di tempat Bapak Ibu namanya nopo nggih? Sami kewawong. Ayat pinten tadi An-Nisa? Nah, belum ada 1 menit loh. Ayat pinten? Ya gitu. Ayat 36. Nah, ini berkaitan dengan hak adil terhadap keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba saya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat sombong lagi sangat membanggakan diri. Wabil walidaini ihsana. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu selaku orang tua kok tidak mendapatkan perlakuan baik dari putra-putrinya, Bapak Ibu harus menegur mereka dalam rangka menyelamatkan putra-putri dari murka Allah. Jangan dibiarkan, wis tak jarke Pak Ustadz, ben anakku besok diseneni karo Gusti Allah. Jangan, ampun. Ditegur, nak, saya orang tua dan berhak kamu patuh terhadap Bapak Ibu selama tidak mengajarkan dan mengajak kepada kemaksiatan. Sampaikan Bapak Ibu, biar kemudian Allah menyelamatkan kita dan juga keluarga kita. Bakatan Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, akan kita sambung lagi insyaallah pada pekan depan insyaallah. Nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang tidak ditanyakan Bapak Ibu? Nggih, alhamdulillah. Panji bagian melihat, kalau nggak ada kasih tahu dia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru pembahasan pertama nggih, jadi belum akhir. Kita baru mengenal dari dua bentuk adil pada diri sendiri dan juga pada keluarga. Sekalipun nanti tetap bisa kita kembangkan dalam prakteknya. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.